Halo guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Truck The Heaven Season 5 episode 119 part 1. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Xiaoyan bersama Ye Zong dan Ye Xinlan menuju pertemuan 5 klan besar. Tempat pertemuan 5 klan besar berada di aula khusus di bagian dalam kota pil suci. Semua orang bisa melihat dan menonton pertempuran mereka dalam kompetisi ini. Ye Zong memimpin untuk berjalan ke pintu masuk aula itu. Kelompok Xiaoyan mengikuti dari belakang. Mereka menjadi topik perhatian karena memang keadaan klan Ye sebagai 5 klan besar sudah di ujung tanduk dan akan segera tersingkirkan di tahun ini jika ini gagal. Ye Zong yang mengerti keadaan yang agak gelap, penurunan klan Ye tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar baginya. Dia telah memasukkan segalanya untuk kembali ke klan Ye. Sekarang dia bahkan menaruh semua harapannya pada Xiaoyan. Jika klan Ye gagal lagi, itu akan selesai. Para penjaga juga melihat mereka dengan mata menghina, namun mereka tetap diam tidak bersuara. Pada saat yang sama, mereka berteriak ke bagian dalam aula. Klan Ye telah tiba! Semua orang di kursi penonton dan peserta melihat kelompok klan Ye. Ye Zong tidak peduli dengan berbagai tatapan yang datang dari segala arah. Dia sadar bahwa sebagian besar dari orang-orang ini mengantisipasi klan Ye gagal dalam ujian, memberikan tempat yang sangat bagus bagi mereka. Ye Zong memimpin kelompok Xiaoyan ke kursi untuk klan Ye saat dia dengan lembut memberitahu mereka. Kursi tepat di depan mereka adalah milik klan Dan, Chao, Bai, Qiu, 4 klan besar. Xiaoyan juga melihat beberapa peserta dilihat kemarin saat ujian seleksi menara cabang sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Ye Zong agak kaget melihat seseorang dan berkata, Dan Xuan, tidak disangka dia telah datang. Sepertinya dia akan mewakili klan Dan dalam ujian kali ini. Xiaoyan juga ikut kaget dan memperhatikan Dan Xuan. Setelah itu, Ye Zong menjelaskan, orang ini sangat berbakat dalam hal penyempurnaan pil. Dia bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas bahkan di dalam klan Dan. Dan dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Chao Dan dari klan Chao. Sepertinya satu-satunya yang bisa menekannya di dalam klan Chao adalah penyihir itu. Jika dia berpartisipasi kali ini, dia pasti akan berada di peringkat 3 besar. Setelah itu, saat melihat ke sisi klan Bai, dia melihat nenek tua yang sebelumnya dipukuli Xiaoyan dengan kejam. Xiaoyan tidak memperdulikannya. Namun, Ye Zong memperhatikan seseorang pemuda dan berkata kepada Xiaoyan, dia adalah anggota paling menonjol dari generasi muda di klan Bai, Bai Ying. Klan Bai memang mengirimkannya, dan Xuan dan Bai Ying itu berdua telah melangkah ke level seseorang alkemis tingkat menengah tingkat 7. Mereka pasti akan menjadi lawan yang kuat. Klan Qiu masih baik-baik saja. Mereka hanya alkemis kelas rendah tingkat 7 dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Namun, Xiaoyan tampaknya menyadari perhatian Ye Zong. Segera dia bertanya, siapa yang akan dikirim oleh klan Chao kali ini? Chao Dan. Ye Zong menjelaskan, ada 3 orang dalam klan Chao yang disebut pilar masa depan klan. Di antara mereka yang terkuat adalah Chao Ying, sang penyihir, sedangkan Chao Dan adalah sang terlemah. Ada 1 orang di atas Chao Dan bernama Chao Xiu. Bakat pemurnian pil Chao Xiu ini tidak bisa dibandingkan dengan Chao Dan. Dia bisa menang, tapi dia menang dalam hal menjadi jauh lebih tenang dari Chao Dan. Setelah menjadi dewasa, dia pergi sendiri dan pergi berlatih. Setelah kembali ke klan 7 tahun kemudian, dia telah melompat ke tingkat ke-7. Berdasarkan dugaanku, dia sebelumnya saat ini telah mencapai tingkat kelas menengah tingkat 7. Chao Dan dikalahkan olehmu terakhir kali. Kali ini, klan Chao kemungkinan besar akan mengirimkan Chao Xiu. Xiaoyan perlahan mengangguk. Klan Chao ini penuh dengan banyak bakat, bukan tanpa alasan bahwa ia mampu memiliki reputasi seperti itu. Setidaknya, klan Yi jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan mereka. Klan Chao telah tiba. Segera, beberapa orang dari klan Chao segera memasuki aula. Namun, yang menjadi pusat perhatian adalah seseorang wanita cantik yang berada di tengah. Dia tinggi dan terlihat seksi. Dia dianggap sebagai salah satu dewi dengan kecantikannya dan kulit putih mulusnya. Bakat jenius dan kemampuannya yang luar biasa segera dibicarakan orang-orang. Penyihir dari klan Chao, Chao Ying, salah satu penerus potensial masa depan untuk pemimpin Menara Pil. Potensi pemimpin ini adalah sesuatu yang luar biasa. Menara Pil adalah tempat suci di hati semua alkemis di benua itu. Chao Ying, jenius paling luar biasa yang pernah dihasilkan klan Chao adalah murid pribadi salah satu dari 3 tetua inti Menara Pil. Dengan hal ini, sangat mungkin baginya untuk menjadi penerus potensial dari salah satu tetua inti Menara Pil di masa depan nanti.
Apalagi jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menjadi salah satu dari pemimpin wanita pertama sejak Menara Pil didirikan. Xiaoyan mulai berjalan ke kursi klan Chao. Anggota klan Chao mengikuti dari belakang. Xiaoyan akhirnya melihat kelompok yang dikenal di antara kelompok ini, Chao Dan. Beberapa saat kemudian, Dan Chen menyapa Chao Yin. Kakak Dan Chen, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Chao Yin tersenyum menjawab, tidak disangka kamu juga datang kali ini. Mungkin karena pil gathering kan? Haha. Klan Dan benar-benar telah berusaha keras. Mungkinkah kali ini dia berencana untuk merebut tempat juara dari pil gathering? Dan Swan di sampingnya segera ikut berkata, Nona Chao Ying pasti bercanda. Juara pil gathering tahun ini pasti akan ada di tanganmu. Orang lain tidak akan memiliki kualifikasi. Chao Ying segera menjawab, kamu benar-benar memujiku. Namun, kamu bisa melupakan tentang membuatku menurunkan kewaspadaan karena mereka. Aku benar-benar ingin tahu beberapa kuat dirimu dibandingkan saat itu setelah tidak bertemu denganmu selama 2 tahun. Aku ingin tahu apakah kamu telah berkembang sampai mana? Dan Swan menjawab dengan dingin. Aku juga ingin melihatnya. Segera saat itu, klan Chao melewati klan Ye. Chao Dan berhenti dan menatap Xiaoyan. Dia berkata, tidak terduga bahwa kamu benar-benar ikut campur dalam masalah ini. Xiaoyan tersenyum mengabaikannya. Chao Xiu ikut berkata, apakah kamu Xiaoyan itu? Aku telah mendengar Chao Dan menyebutmu. Xiaoyan tersenyum menjawab, Chao Xiu, salah satu dari 3 jenius besar dari klan Chao. Kamu cukup terkenal. Chao Xiu menjawab, jenius tidak digunakan untuk menggambarkan seseorang seperti aku. Tingkatmu cukup tinggi, tapi sepertinya sangat sulit bagimu untuk menyelamatkan klan Ye. Mudah-mudahan kamu tidak akan menyesal. Terima kasih atas peringatanmu. Jawab Xiaoyan. Setelah Chao Xiu pergi, Xiaoyan bergumam. Orang ini memang tidak sederhana, Chao Dan yang gegabah itu. Dia bisa mengendalikan emosinya. Yezong menjawab, bakat pemurnian pil Chao Xiu tidak lebih baik dari bakat Chao Dan. Namun, prestasinya lebih besar daripada Chao Dan. Orang ini memiliki ketekunan yang kuat. Klan Chao memang sangat beruntung memiliki Chao Ying dan dia. Selanjutnya terjadi percakapan di klan Chao. Chao Dan berbicara dengan Chao Xiu. Dia berkata, kakak, kamu harus membantuku membalas dendam kali ini. Selama kamu bisa menghentikan bocah itu masuk 3 besar, klan Ye akan habis. Chao Xiu menjawab, dia bukan orang yang sederhana. Aku tidak heran dia bisa mengalahkanmu. Dia mungkin benar-benar akan mencapai tingkat 3 besar kali ini. Chao Ying juga segera ikut menjawab. Dia juga seseorang alkemis tingkat 7 kelas menengah. Dan dia telah mencapai ini pada usia seperti itu. Selain itu, dia tidak memiliki kesombongan seperti anak muda. Jelas, kondisi mentalnya bagus. Memang tidak mengherankan jika dia masuk 3 besar dalam tes ini. Chao Dan tidak suka karena mereka mengakui kemampuan Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, tetua Menara Pil segera muncul untuk memulai ujian 5 klan besar. Karena 5 klan besar telah tiba, aku tidak akan banyak bicara. Ujian tahun ini akan dilakukan olehku. Tidak ada yang keberatan, bukan? Chao Ying segera menjawab dengan tertawa. Penantua Seng, dengan statusmu di Menara Pil, siapa yang berani meragukanmu? Yezong segera menjelaskan, tetua ini disebut Seng Yao. Dia adalah salah satu dari 8 tetua agung Menara Pil dan memiliki otoritas besar di dalam Menara Pil. Dia bisa digambarkan sebagai tetua atas sejati dari Menara Pil. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia merasakan tekanan dari dalam jiwanya. Karena itu, dia mengerti bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Tetua Seng segera berkata, sudah waktunya. Para kandidat untuk ujian 5 klan besar, silakan masuk. Xiaoyan mulai berdiri. Kakak Xiaoyan, lakukan yang terbaik. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat Xin Lan yang cemas dan cantik. Ini akhirnya akan dimulai. Ketika Xiaoyan berdiri dari kursinya, 4 sosok lainnya perlahan berdiri dari 4 kursi klan besar lainnya. Dalam sekejap, mata orang-orang di aula berkumpul pada mereka berlima. Kandidat yang dikirim dari klan Dan dan Chao tidak melebihi harapan Yezong. Mereka adalah Chao Xiu, Dan Swan, Bai Ying. Tetua Seng melihat mereka. Para kandidat yang mewakili berbagai klan, silakan masuk ke arena. Xiaoyan dan yang lainnya perlahan berjalan di arena. Setelah itu, mereka berdiri di arena agak jauh sambil berhati-hati. Dan Swan dari klan Dan menyapa tetua Cheng. Dan Swan berdiri tegak saat dia menangkupkan tangannya ke tetua Cheng dan dengan hormat menyapanya, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Chao Xiu dari klan Chao, Bai Ying dari klan Bai, Chiu Chi dari klan Chiu, mereka semua memberi hormat. Penantua Cheng ini adalah salah satu dari 8 tetua Menara Pil yang agung.
Posisi mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan beberapa tetua biasa. Bahkan 5 klan besar memperlakukannya dengan hormat. Xiaoyan, perwakilan dari klan Ye, menyapa tetua Cheng. Meskipun ini hanya formalitas yang tidak penting, tapi masih perlu dilakukan. Xiaoyan bukanlah orang yang muda dan tidak berpengalaman. Dia tidak akan bertindak sombong dan mengabaikan kesopanan ini. Tetua Cheng segera menjawab, "Haha, Xiaoyan ya. Nama ini cukup sering terdengar akhir-akhir ini. Pertempuran dengan lembah sungai es sebelumnya menyebabkan keributan besar. Hal itu menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan di seluruh wilayah Pil." Xiaoyan menjawab dengan tersenyum, "Itu hanya pertarungan kecil. Bagaimana itu bisa dianggap hebat, tetua Cheng?" Bai Ying segera ikut berkata dengan marah, "Bagaimana ini bisa menjadi pertarungan kecil? Kamu bahkan berani menyerang seseorang dari klan Baiku secara sembarangan. Jelas, kamu meremehkan klan Bai saya. Meskipun lembah sungai es tidak dapat melakukan apapun kepadamu, kamu harus sadar bahwa ini adalah kota pil suci, bukan kota kecil Ye." Xiaoyan tidak memperdulikan apapun perkataannya. Segera, tetua Qing berkata, "Karena tidak ada masalah, ayo ujian hari ini dimulai. Ujian kami bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah pengujian jiwa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa roh adalah fondasi terpenting dari seseorang alkemis. Hanya dengan jiwa yang kuat, seseorang akan memiliki persepsi spiritual dan kontrol spiritual yang cukup. Kalian masing-masing akan memasukkan kekuatan spiritual kalian ke dalam tempat ini. Itu akan menguji nilai spiritual kalian. Nilai ini disebut dengan nilai jiwa oleh Menara Pil. Selama nilai seseorang mencapai di atas 400, seseorang akan lulus ujian. Rekor tertinggi selama ujian nilai jiwa dari ujian 5 klan besar dipegang oleh Cao Ying. Saat itu, nilai jiwanya telah mencapai 976. Tidak ada yang mengalahkannya sampai sekarang. Karena kalian semua tahu aturannya, ayo kita mulai. Siapa yang duluan? Mereka berlima terdiam setelah perkataan tetua Qing terdengar. Sesaat kemudian, pria bernama Qiu dari klan Qiu akhirnya memimpin untuk maju duluan. Setelah dia mencoba dan dia mendapatkan poin 707, Xiaoyan bisa merasakan bahwa Qiu Ji ini memiliki kekuatan spiritual yang besar. Namun nilai akhir ini hanya 707. Dari sini dia bisa merasakan betapa penakutkannya Cao Ying. Dia telah jauh melampaui angka 2 hingga 3 tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya tingkat apa yang saat ini dia capai. Setelah itu, Bai Ying ikut maju. Nilai spiritual yang didapatkannya adalah 785. Itu dianggap sebagai hasil yang baik dan membanggakan oleh klan Bai. Selanjutnya yaitu Cao Xiu yang mendapatkan poin 846. Itu juga poin yang lumayan tinggi walaupun tidak bisa dibandingkan dengan Cao Ying. Selanjutnya yaitu Dan Xuan. Dan Xuan tidak diragukan lagi telah menyebabkan pusat perhatian semua orang. Cao Ying yang selama ini bersikap tidak peduli mengalihkan pandangannya yang cantik. Dan Xuan adalah bakat terkenal dari klan Dan. Banyak orang tahu bahwa Dan Xuan akan menjadi penerus dari klan Dan di masa depan. Kemampuan dan karakternya menyebabkan dia memiliki kualifikasi tersebut. Saat ujian spiritual ini dilakukan, ternyata poin yang didapatkan Dan Xuan adalah 903. Orang-orang kaget dan memujinya, termasuk Cao Ying. Dia memang layak menjadi penerus berikutnya dari klan Dan dia memang bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Yang terakhir melakukan pengujian kali ini adalah Xiaoyan. Dia juga menjadi pusat perhatian karena mewakili klan Yi yang telah menurun. Ujian pertama ini akan mulai menentukan nasib klan Yi mulai sekarang. Apakah mereka bisa tetap menjadi anggota dari 5 klan besar, semuanya akan ditentukan oleh ujian ini. Tetua Qing juga memperingati Xiaoyan, klan Yi harus masuk 3 besar jika ingin lulus ujian ini. Saat ini, peringkat 3 adalah Bai Ying. Nilai jiwanya telah mencapai 785. Hanya jika kamu melampauinya, klan Yi akan memiliki kesempatan. Dia memberitahu Xiaoyan, jika klan Yi gagal kali ini, kemungkinan tidak akan dapat mencegah klan Yi tersingkir dari 5 klan besar. Saat Xiaoyan mencoba melakukannya, terjadi badai energi saat perhitungan. Tetua Cheng kaget. Ini bukan pertama kalinya dia melihat fenomena yang tidak biasa yang terjadi selama ujian nilai jiwa seseorang. Ketika Cao Yi mengikuti tes saat itu, dia juga menimbulkan fenomena yang tidak biasa. Namun jika dibandingkan dengan Xiaoyan, tampaknya badai spiritualnya saat itu sedikit lebih kecil. Dan Xuan, Cao Xiu, Bai Ying, dan Qiu Ji terkejut saat mereka menatap sosok itu, terutama Bai Ying. Ekspresinya sangat terkejut. Tidak pernah dia harapkan Xiaoyan mencapai level yang begitu mengejutkan. Cao Ying yang melihatnya sangat terkejut. Dia sebenarnya salah menilai kali ini. Selain itu, dia tidak menyangka pemuda bernama Xiaoyan ini menyembunyikan kemampuan sejatinya begitu dalam.
Setelah selesai pengajuan, Xiaoyan mendapatkan poin spiritual 1395. Ini adalah poin tertinggi selama Menara Pil melakukan ujian roh. Semua orang diam dan kaget tidak percaya melihat hal ini. Jumlah ini lebih dari 300 poin lebih besar dari rekor yang dibuat oleh Cao Ying saat itu. Ketika Cao Ying memecahkan rekor untuk pertama kalinya saat itu, dia dianugerahi gelar penyihir. Namun, Xiaoyan saat ini telah memecahkan rekor itu. Apalagi dia sudah melempar rekor jauh di belakangnya. Hasil ini sangat mengejutkan. Cao Ying juga kaget saat melihat angka itu. Matanya segera tertuju pada Xiaoyan. Dia dengan lembut tertawa. Menarik. Wilayah Central Plains ini memang memiliki banyak talenta tersembunyi. Aku tidak pernah menemukan seseorang seperti ini di masa lalu. Sepertinya Pil Gathering akan sangat menarik kali ini. Cao Dan yang melihat Cao Ying memujinya sangat cemburu, apalagi dapat diakui olehnya. Sementara itu, Ye Zong dan Ye Xinlan sangat bahagia. Hasil yang diperoleh oleh Xiaoyan terlalu mempesona. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Xiaoyan. Namun, pada saat yang sama, mereka tidak berharap dia memecahkan rekor yang dibuat oleh penyihir dari klan Chao pada saat ujian pertama. Klan Ye terselamatkan. Tetua Cheng juga kaget. Kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini telah mencapai tingkat kelas 7 tingkat tinggi. Apalagi yang paling berharga adalah usia Xiaoyan. Dengan mampu mencapai level 7 tingkat tinggi pada usia seperti itu, kemungkinan hanya Cao Ying di antara generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya. Dengan kata lain, Menara Pil telah menemukan kejeniusan iblis lainnya setelah Cao Ying. Walaupun rekor Cao Ying adalah 3 tahun lalu, namun Xiaoyan juga masih menahan diri untuk mengeluarkan kekuatan spiritual di ujian kali ini. Oke, saya cukupan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletrap The Heaven Season 5 episode 119 part 1. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.